Permisi. Iya. Ayo Mbak Evita, silakan duduk. Boleh. Di sini boleh? Ya. Ini Mbak Evita tadi dari mana? Dari kampus Ibu kebetulan habis kelas tadi. Oh, habis kelas. Masih ada kelas ya? Masih Bu, kebetulan agak mundur kan, teman-teman udah ada yang libur tapi di kampus saya kayak kebetulan kelasnya masih minggu-minggu besok masih ada perkuliahan yang mundur. Berarti masih masuk kelas ini ya, ada pembelajaran. Iya, masih ada beberapa, ada presentasi kelompok, ada tugas kayak gitu. Oh iya. Habis ini masih ada kelas atau udah selesai? Enggak, kebetulan hari ini cuma satu kelas aja, satu mata kuliah. Mau masa mata kuliah. Ini Mbak Evita mau ke kamar mandi dulu atau enggak? Enggak sih Bu. Oke. Mau tasnya mau taruh di sana dulu? Taruh Boleh dulu? ditaruh. Ya, taruh samping nggak apa-apa biar Sini, nyaman. Ya, sudah nyaman? Ya. Oke, ini kemarin Mbak Evita yang menghubungin Bu ya, tadi malam. Iya, semalam saya menghubungi Bu Latifah untuk konseling. Sebelumnya Mbak Evita udah pernah konseling belum? Kalau konseling tuh, kalau yang benar-benar konseling belum pernah Bu. Ini baru pertama kali. Cuman karena saya dari prodi BK, udah pernah dengar konseling gitu sih belajar. Tapi kayak cuman belajar aja simulasi kayak gitu. Tapi kalau ikut konselingnya itu belum ya? Iya. Oke. Nah, jadi mungkin di sini saya jelasin dulu ya tentang konseling. Kan Mbak Evita jadi konselor dan saya konselor. Nanti Mbak Evita yang menentukan langkah apa yang mau diambil Mbak Evita selanjutnya. Jadi di sini saya cuma bantu Mbak Evita buat cara menghadapi masalahnya, gimana Mbak Evita dalam mengambil keputusan gitu. Tapi nanti untuk langkah berikutnya Mbak Evita sendiri yang menentukan gitu. Dan mungkin nanti konseling ini berjalan selama kurang lebih 45 menit. Jadi nanti kalau misal Mbak Evita masih ada yang pengen diceritain, belum selesai nih konselingnya, nanti bisa dilanjut ke konseling selanjutnya. Nanti kita bikin janji lagi ya. Oke. Sebelumnya ini ada inform concern atau surat pernyataan persetujuan. Kan di dalam konseling itu kan ada yang namanya kerahasiaan gitu ya. Jadi Mbak Evita bebas cerita apa aja di sini, dan cerita dari Mbak Evita itu semuanya kita jaga kerahasiaannya. Jadi nggak boleh ada orang yang tahu kecuali kita berdua. Kecuali nanti kalau dibutuhkan, nanti dengan persetujuan Mbak Evita juga. Ini mungkin ini bisa diisi dulu inform concernnya. Mungkin bisa dibaca dulu itu isinya apa ya. Saya tanda tangan di sini. Ya, Sudah. ya, makasih Mbak Evita. Dan ini ada presensi juga buat konseling. Nah, di sini bisa diisi buat dokumentasi biar tahu nih Mbak Evita pernah konseling dengan saya di jam ini dan kapan gitu. Isi dulu. Oke, terima kasih Mbak Evita. Sini kita bisa langsung dimulai. Bisa Bu. Oke. Kemarin Mbak Evita udah cerita dikit ya sama Ibu ya. Iya. Mbak Evita tuh punya rasa takut buat gagal. Nah, nanti dalam konseling ini juga mungkin kita berbicara tentang masalah itu aja ya. Mungkin nanti kalau misalnya Mbak Evita punya masalah lain, bisa kita bicarakan di lain kesempatan. Oke, mungkin bisa diceritakan lagi Mbak Evita. Kemarin Mbak Evita cerita tentang apa sih, apa yang dialami sama Mbak Evita
semakin merasa kalau saya tuh nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani mencoba hal baru. Sebelumnya dulu waktu sekolah SMA tuh juga takut, ngerasa takut, tapi nggak sebesar sekarang gitu Bu. Kalau apalagi di kuliah ini udah mau semester 4, besok semester 5 tuh ngerasa kayak mau nyoba apapun tuh rasanya takut gitu. Kalau misalnya gagal, kayak kalau gagal berarti udah nggak ada kesempatan lagi gitu loh Bu. Karena aku ngerasa kok kayaknya jatah gagalku udah habis gitu loh, nggak bisa dipakai lagi. Kalau gagal ya berarti sebenarnya selesai kayak gitu. Mbak Evita mulai ngerasa takut gagal itu mulai dari kapan, Mbak? Kalau mulai takut gagal mulai dari kapan? Mungkin kalau ini tuh dari semester 3 itu kok ngerasa kayak gimana ya kalau misalnya nyoba hal baru, misal sesimpel misal aku ikut UKM aja terus aku dapat proker, kayak kalau aku gagal berarti aku ngecewain banyak orang dong, aku kayak istilahnya aku nggak becus gitu loh, terus ya aku nggak bisa, berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Terus kayak misal mau ikut lomba juga kayak merasa takut, kayak dibilang kayak nggak usah lah, nggak bisa, kayak ntar malu-maluin doang kayak gitu. Kalau dulu pas SMA itu Mbak Evita punya rasa takut gagal juga nggak? Punya sih Bu, kalau SMA tuh punya, cuman karena SMA itu tuh takut gagalnya tuh di SMA tuh, mungkin kalau di SMP dulu saya sempat sering ikut lomba, tapi lombanya kayak bukan yang lomba akademik banget kayak gitu kan, ikut lomba misal kayak tari atau ada lomba kayak yang pramuka kayak gitu. Nah di SMA itu saya nggak berani sama sekali coba ikut lomba, karena kok merasa teman-teman tuh udah pinter-pinter semua, udah hebat-hebat semua yang masuk di situ, terus ikut organisasi juga kayak stuck di situ-situ doang gitu loh Bu, nggak yang lanjut, misal di kelas 10 aku jadi anggota, kelas 11 nya aku jadi koor kayak gitu, nggak, tapi stuck di situ terus kayak gitu. Ngerasa takut kayak gagalnya tuh yaudah malu-maluin, soalnya tuh dulu pas SMA saya kan ikut MPK kayak OSIS gitu kan Bu. Kelas 10 saya ikut, saya jadi anggota di komisi A kayak gitu. Terus kelas 11 nya saya daftar lagi kan, dan kalau daftar di kelas 11 tuh wajib daftar bagian inti kayak gitu loh, jadi kayak ketua dan wakilnya kayak gitu. Saya daftar lah. Nah waktu daftar saya lolos di kandidat ketua. Nah waktu itu saya udah sebenarnya nggak expect juga, kayak aku nggak mau awalnya, tapi karena udah lolos terus udah diwawancara berkali-kali juga, terus saya keikut buat debat. Jadi kayak di situ bakalan ada kayak hari demonstrasi sekolah kayak gitu loh. Jadi semua calon pemimpin kayak calon ketuanya itu bakalan debat di tengah lapangan, terus disamping semua semua yang di sekolah kayak gitu. Nah saya ikut kan, ada 4 apa ya kandidatnya itu yang MPK, saya ikut kan, maksudnya kayak saya udah maju sampai sejauh itu gitu kan Bu. 4 tuh kalau tahun sebelumnya 4 nanti kan yang 2 kan jadi ketua jadi wakil, terus yang 2 lagi tuh biasanya jadi ketua di komisi kayak gitu. Nah saya mikirnya kalau saya emang dari awal nggak mau jadi ketua, tapi karena udah sejauh ini paling nggak saya jadi ketua komisi gitu kan. Cuman setelah debat kan ada itu kan, ada kayak diagramnya gitu loh, yang suara terbanyak siapa kayak gitu. Saya tuh ada di posisi ketiga, tapi setelah itu saya tuh setelah pengumuman anggota struktur organisasi, saya nggak jadi apa-apa, saya jadinya anggota lagi di komisi saya, dan ketua komisinya tuh teman saya yang bahkan nggak ikut debat sama sekali kayak gitu loh Bu. Jadi saya ngerasa kayak gak ada gunanya nggak sih, kayak itu kan saya gagal, jadi saya ngerasa udah sejauh itu ujung-ujungnya gagal juga buat apa kayak gitu. Jadi kayak sampai sekarang saya ngerasa kalau ngapa-ngapain tuh nggak usah lah, kamu nggak bisa kayak gitu. Kalau sebelum yang pencalonan ketua tadi, Mbak Evita pernah ada mungkin ada kejadian sebelumnya yang bikin Mbak Evita takut gagal? Kalau sebelumnya tuh nggak pernah yang setakut itu sih Bu, karena dari dulu tuh saya kayak misal dari kecil, misal dari SD tuh kayak ada di posisi ibaratnya posisi aman terus gitu loh Bu. Kayak misal dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ibaratnya masuk di
juara 5 besar terus, jadi kayak guru-guru sama orang tua kayak tahu ini loh Mbak Evita tuh ibaratnya masuk ke anak yang apa ya kayak rajin kayak gitu, maksudnya ada dapat ranking terus 5 besar, terus juga waktu ujian nasional kayak dapat name yang lumayan, terus lanjut ke sekolah negeri, dan itu juga tuh kayak pas di angkatan saya tuh sempet kayak naikin itu loh ranking sekolah, kan ada ranking sekolah kayak satu kota kayak gitu. Nah itu jadi kayak ada ekspektasi tuh di situ sama orang-orang, tapi saya ngerasa kayak ya itu hidup saya tuh jadi aman gitu loh, kayak dari SD ke SMP negeri kayak gitu, di SMP juga kayak gitu, kayak ibaratnya kayak SMP yang cukup favorit di daerah saya, terus di SMP masuk SMA juga sama sekolah negeri kayak gitu, kayak cuman yaudah kayak gitu-gitu terus, kayak saya tuh di posisi aman dari dulu. Nah di SMA itu saya masuk di organisasi kok ada kayak gitu, jadi kayak mungkin jadi saya ngerasa saya gagal, terus itu malu-maluin gitu Bu, kayak kan semua orang jadi udah tahu kan saya udah di ibaratnya di itu tuh ada di nomor 3 tapi saya nggak jadi apa-apa kayak gitu. Terus habis apa namanya Mbak Evita kan tadi nggak jadi ketuanya, nggak jadi komisi ya tadi, nggak jadi komisi, terus jadinya staff aja. Nah pas menjalani staff itu Mbak Evita gimana? Pas menjalani sih kayak waktu itu saya ya sedih sih Bu, cuman kalau ditanya teman-teman saya ya denial gitu kayak nggak apa lah, siapa juga yang mau di situ, tapi kayak di dalam hati tuh kayak kesel gitu loh Bu, saya udah berusaha sejauh itu walaupun dari awal saya nggak mau, tapi saya udah sejauh itu sampai udah ditonton banyak orang tapi saya nggak jadi apa-apa kayak gitu kan. Terus kalau selama menjalani di jadi staff itu selama setahun ya udah saya jadi staff di situ aja. Misal kalau ada event-event dari di sekolah, saya ya cuma jadi anggota biasa aja, kayak misal saya pasti selalu di tempat bukan selalu sih, kayak kalau ditempatin ke yang enggak yang terlalu sibuk gitu loh, misal di bagian konsumnya lah atau di bagian perlengkapannya, maksudnya kayak yang anggota yang udahlah yang kayak gitu aja. Nah, terus itu tadi kelas 10 atau kelas 11 Pak? Kelas 11 itu. Kelas 11. Terus waktu kelas 12 atau pas SMA itu pernah Mbak Evita ikut lomba atau yang lain? Enggak pernah sama sekali di kelas pernah. SMA itu karena itu kayak saya jadi takut kayak ngapain lah ntar ikut lomba, kan ikut lomba tuh biasanya semua orang jadi tahu kan Bu, terus saya gagal kayak malu-maluin nggak usah ya gitu. Terus dulu itu waktu Mbak Evita akhirnya nggak bisa jadi ketua, nggak bisa jadi komisi, reaksi teman-temannya Mbak Evita gimana pas itu? Kalau reaksi teman-teman tuh ada sih beberapa teman dekat yang ngerasa kok kayak gitu ya, kan maksudnya secara dilihat secara mata itu aja tuh kelihatan kalau misal diagramnya tuh nunjukin kalau aku harusnya tuh masuk lah paling nggak jadi koordinator komisi kayak gitu, tapi ujungnya enggak. Dan tapi ya udah karena aku bilang udahlah nggak apa, ya udah teman-teman akhirnya ngerasa kalau aku nggak masalah sama hal itu kayak gitu. Tapi Mbak Evita sebenarnya masih agak ganjel. Iya, sampai sekarang sebenarnya kalau diingat-ingat saya masih sebel, soalnya teman saya yang jadi koordinator komisi itu ibaratnya teman saya yang agak yang deket gitu loh di organisasi itu kayak gitu, dan dia tuh nggak ada ngerasa kayak bersalah atau apapun sama sekali gitu loh. Terus selain itu kan kegagalan pertamanya Mbak Evita atau sebelumnya Mbak Evita pernah gagal juga di hal lain? Kalau gagal yang itu kayak saya ngerasa itu kegagalan pertama saya sih Bu, kayak bener-bener yang gagal dan malu-maluin. Kayak selama ini saya gagal tuh misal kayak gagal tuh ya yang kecil-kecilan aja gitu loh, nggak yang sebesar dan semalu-maluin itu. Berarti menurut Mbak Evita waktu itu Mbak Evita malu ya karena nggak jadi apa, maksudnya cuma jadi staff gitu. Iya malu, kayak ibaratnya udah satu sekolah tahu kayak, tapi ujung-ujungnya kayak gitu doang kayak gitu. Terus setelah kelas 11, kelas 12 nih, kelas 12 kan Mbak Evita juga nggak ikut lomba ya. Nah terus ketika udah lulus cari universitas. Nah pas nyari universitas itu Mbak Evita pernah gagal nggak?
pas nyari universitas, karena pas kelas 12 itu sebenarnya saya pengen sih kuliah, tapi nggak yang berekspektasi tinggi juga gitu loh Bu, karena waktu itu orang tua saya emang sempet kayak bilang kayak misal kalau nggak bisa kuliah tahun ini ya udah tahun depan gibir dulu, kerja dulu, karena kebetulan kan saya 5 bersaudara, kayak agak banyak banget kita Bu, saya anak ketiga, masih punya adik gitu kan, terus ibu bilang kayak tanggungannya masih banyak, kayak kakak saya kan belum lulus walaupun dapat beasiswa dari pemerintah, tapi itu kayak ada rumor bilangnya kalau misalnya kakaknya udah dapat, nanti adiknya nggak tahu bisa dapat atau enggak. Dari situ saya kepikiran kayak, oh iya ya, yaudahlah dicoba sebisanya. Karena dari awal saya juga nggak itu kan, dicoba sebisanya. Kalau nggak bisa ya udah tahun depan kayak gitu. Cuman di situ ada teman dekat saya yang kayak, ayolah dicoba dulu, try out dulu, UTBK dulu kayak gitu. Nah di try out itu juga tuh nilai saya tuh kayak yang, karena saya sebenarnya nggak tahu kan, karena saya nggak kepikiran buat kuliah, aslinya saya nggak tahu saya mau jurusan apa, mau ambil prodi apa kayak gitu. Jadi di selama tryout ya mungkin kayak nilai saya cuma 500-an, 400-an kayak gitu. Dan saya sebenarnya nggak masalah, karena kan saya dari awal kayak nggak yang matok gimana kayak gitu kan. Terus udah tryout, UTBK itu kayak mau nentuin di mana juga sebenarnya bingung Bu, kayak orang tua bilangnya kalau mau itu ya di Jogja aja, cuman kayak karena saya ngerasa kok pengen coba hal baru ya, akhirnya saya kesini lah ke Solo kayak gitu di pilihan saya. Nah itu di situ sama ini sih, terus akhir-akhir itu saya didatengin sama guru BK saya di SMA, terus kayak bilang kayak bisa kok Mbak ini, kayak misalnya kakak saya udah dapat kan dapat bantuan KIP kuliah gitu kan, KIP kuliah adanya bisa, tapi mungkin nggak satu kampus kayak gitu. Akhirnya saya makin bertekad tuh kayak, yaudahlah berarti aku di luar Jogja aja, aku di sini di Solo kayak gitu. Iya, terus kayak di ibaratnya dibimbing gitu loh, apa aja yang perlu diisi, apa aja yang perlu disiapin kayak gitu kan. Udah tuh saya tes waktu UTBK, ternyata karena udah ada kayak, kan itu ada rumor kayak bilangnya kalau di SMA udah dapat PIP kayak kuliahnya otomatis keterima gitu kan. Terus kayak ada yang urutan desil 1 sampai 4. Nah, kalau makin kecil desilnya itu kan peluang diterimanya makin besar gitu. Dari situ saya ngerasa kayak ada di posisi aman gitu loh Bu, kayak oh kayak peluangku besar nih buat keterima kayak gitu. Nah, ternyata benar saya keterima kayak di sini. Jadi saya ngerasa kalau sebenarnya saya tuh kayak gitu loh Bu, jadi selalu ada di posisi aman, jadi saya ngerasa takut buat coba hal baru. Karena misal saya mau daftar kuliah, saya udah ada di posisi aman, ibaratnya saya udah ada kuota sendiri kayak gitu kan Bu. Berarti Mbak Evita tuh sebelumnya kan takut gagal ya, terus ternyata pas masuk universitas itu Mbak Evita berhasil lagi gitu. Jadi Mbak Evita ngerasa dirinya Mbak Evita tuh selalu bisa. Iya, bukan selalu bisa, tapi saya kayak selalu beruntung gitu loh Bu, saya. Jadi misal kayak tadi kayak misal yang saya udah dapat tapi ternyata nggak lolos, berarti kan saya nggak beruntung, karena itu kan sebenarnya saya udah ada di posisi ketiga tapi saya nggak jadi apa-apa, berarti kayak saya kalah beruntung sama orang kayak gitu loh Bu. Jadi saya ngerasa kalau misal ini saya nyoba lagi, aku nggak tahu bakal beruntung lagi atau enggak kayak gitu. Kalau setelah masuk kuliah, Mbak Evita pernah ngalamin kegagalan nggak? Jujur kayaknya nggak pernah, karena saya nggak pernah nyoba apapun di kuliah. Berarti udah Mbak Evita masuk kuliah itu udah tambah takut buat nyoba hal baru? Iya sih Bu, kalau di kuliah juga kan kadang teman-teman ada yang daftar lomba, ada yang daftar UKM, organisasi kayak gitu kan Bu. Di semester awal, semester 1-2 itu saya nggak mau daftar apa-apa, saya kayak udahlah nggak usah daftar apa-apa, capek. Tapi di dalam hati saya ngerasa kayak ntar kalau saya gagal, saya gimana ya, kayak kalau misal ikut organisasi kan kayak populasi orangnya lebih banyak, terus kayak dari jurusan mana-mana, dari prodi mana-mana, terus ketemu banyak orang, terus kalau saya dikasih beban atau proker yang saya nggak bisa gimana kayak gitu. Jadi akhirnya semester 1-2 tuh saya
cuma jadi mahasiswa kupu-kupu doang. Terus kemarin di semester 4 ini, 3-4 ini kebetulan saya daftar satu UKM sih Bu, kayak yang menurut saya linear sama prodi saya, karena saya ngerasa kayak sebenarnya harus ada pengalaman juga kan. Akhirnya karena teman-teman daftar, aku daftar juga. Di situ sebenarnya takut juga waktu itu, takut buat daftar kalau nggak keterima gimana kayak gitu kan. Cuman coba kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah kalau gitu. Tapi kayak sebenarnya takut juga. Saya daftar tuh kemarin tuh di divisi kan ada biasanya kalau organisasi ada divisi 1, divisi pilihan kayak gitu kan Bu. Saya masukin 2 pilihan saya keterima, tapi saya sama sekali masuknya di bukan yang divisi yang saya mau gitu loh Bu sekarang. Jadi kayak saya ngerasa dulu saya di organisasi SMA kayak gitu, kayak udah sejauh itu ujung-ujungnya jadi staff. Terus di sini saya daftar di divisi 2 pilihan saya tuh nggak keterima sama sekali, malah di divisi yang saya bukan nggak daftar tapi nggak ada di pilihan saya kayak gitu. Jadi kan saya ngerasa kayak berarti ini aku nggak beruntung lagi nggak sih kayak gitu. Tapi kalau misal Mbak Ervita tadi kalau di SMA jadinya staff, bukan ketua, bukan komisi juga, terus di organisasi ternyata keterimanya di divisi yang bukan Mbak Ervita mau, menurut Mbak Ervita itu sebuah kegagalan bukan? Gagal karena kan tujuan awalnya nggak tercapai, jadi ngerasa gagal. Jadi sebenarnya di divisi di organisasi ini saya jalaninnya tuh kadang agak kadang tuh jadi setengah hati gitu loh Bu. Jadi kayak aku kan awalnya nggak mau di sini, ngapain aku di sini kayak gitu. Terus kenapa sih harus bekerja keras itu untuk divisi ini kayak gitu lah. Dan juga tuh di divisi ini tuh malah ada proker yang besar malah kayak bukan dijatuhin, kayak ibaratnya diamanahin ke saya gitu loh Bu. Jadi saya makin ngerasa ini bukan divisi saya, tapi kok saya kayak ibaratnya dapat beban yang paling besar, dapat proker besar dan proker baru. Jadi kan kayak capeknya tuh berkali-kali lipat gitu loh Bu jadian. Tadi kan Mbak Ervita merasa itu adalah sebuah kegagalan karena tidak sesuai dengan keinginannya Mbak Ervita gitu. Tapi kalau misal dari orang lain ada yang menuntut Mbak Ervita buat sesuai dengan keinginannya Mbak Ervita nggak? Kalau dari orang lain sebenarnya nggak ada yang muluk-muluk gitu sih Bu, nggak ada yang secara ini secara langsung bilang saya pengennya kayak gini. Cuma tuh kayak saya jadi ngerasa kadang tuh dari kayak misal orang tua sama keluarga saya tuh secara nggak langsung tuh ada harapan ke saya kayak gitu loh Bu. Karena kan gampangannya nih ibu saya tuh kan single mom gitu kan, punya anak, ibaratnya anaknya nggak sedikit, anaknya banyak, tapi anak-anaknya yang anak-anaknya saya sama kakak saya bisa kuliah gitu ibaratnya, walaupun dibantu pemerintah kayak gitu. Tapi kayak jadi pandangan orang tuh kayak ini loh anaknya ibu ini pintar, bisa kuliah kayak gitu. Jadi kayak jadi mereka tuh beranggapan ini besok lo bisa bantu ibunya, bisa bantu adiknya kayak gitu. Jadi kalau saya mau nyoba hal baru, saya gagal, saya tuh takut juga kalau misalnya keluarga saya tahu, orang tua saya tahu kayak gitu kan mengecewakan mereka atau malu-maluin kayak gitu loh. Terus juga tetangga juga jadi tahu kan, pasti kayak kalau hidup di desa kan kayak nggak ada privasi kan Bu, semua hal mereka tahu. Jadi kayak saya rasa takut gitu loh mau nyoba apapun karena pasti semua orang jadi tahu gitu. Berarti ini ya mesti berat banget ya Mbak Ervita, ada tuntutan ekspektasi dari lingkungan di rumah dan juga dari keluarga sendiri. Karena Mbak Ervita dulu dari SD, dari sampai SMP, SMA itu nilai akademiknya juga bagus ya? Iya bagus sih Bu, walaupun mungkin nggak sebagus kakak saya, tapi kayak ibaratnya ya masih yang di ranah oke gitu loh. Jadi orang-orang kayak tetangga atau keluarga besar tuh menganggapnya itu loh anaknya Bu ini pinter-pinter semua, kakaknya, adiknya bisa sekolah negeri, kalau sekolah dapat ranking, terus sekarang bisa kuliah kayak gitu. Jadi kan kayak mereka kayak gitu kan
mau nggak mau jadi ada ekspektasi di saya, jadi ada bebannya gitu loh Bu. Terus mereka juga selalu bilang kayak besok kalau udah lulus kuliah kerja dibantu ibunya, dibantu adiknya kayak gitu kan. Terus kayak ya kan jadi kayak gitu kan saya ngerasa kayak ini kan gimana ya, kayak jadi ada lebih berat gitu loh pundaknya. Mbak Evita anak keberapa? Kalau saya anak ketiga. Anak ketiga. Apalagi anak tengah ya Mbak Evita. Jadi mungkin bebannya dari kakaknya udah apa namanya mencapai hari ini gitu. Sedangkan adiknya berharap Mbak Evita juga bisa kayak kakaknya gitu. Iya. Bisa bantu adiknya juga gitu. Oke. Tadi kan ini ya berarti Mbak Evita tuh ada takut gagal mulai dari SMA. Iya. Karena pengalaman organisasi itu. Terus ada juga tuntutan dari keluarga, dari lingkungan. Nah, kan Mbak Evita akhirnya merasa takut gagal gitu. Biar mereka nggak menganggap Mbak Evita tuh ya gagal gitu. Karena kan kayak saya ngerasain mereka udah ada kayak stereotip, kayak bukan stereotip, kayak pandangan kayak ini loh anaknya bisa kuliah, terus bisa namanya coba hal baru, terus saya ibaratnya kayak malu-maluin gitu loh Bu. Misal kayak saya coba lomba, misal kalau saya lomba saya orang tua pasti tanya kan kayak ikut lomba ini, terus misal nggak pernah kan seorang tahu saya nggak menang, malu-maluin. Terus kalau sekarang tuh sesimpel IPK saya tuh dari semester 1 saya nggak pernah yang duluan bilang ke orang tua, pasti mereka yang selalu tanya ke saya. Padahal dari dulu SD sampai SMA tuh ranking saya tuh nggak pernah ditanya Bu. Jadi kan saya ngerasa sebenarnya saya nggak ada tuntutan akademik gitu kan, karena nggak pernah ditanya. Nah tapi pas kuliah ini saya nggak pernah ngabarin dong, karena kan saya ngerasa kayak soalnya saya ngerasa kalau IPK saya tuh juga sebenarnya nggak sebesar itu. Soalnya kakak saya IPK-nya tuh selalu bagus terus gitu loh Bu. Jadi kayak sekarang tuh orang tua pasti nanyain setiap semester IPK-nya gimana. Terus misal aku jawab IPK-ku segini, ternyata IPK kakakku lebih tinggi, lebih besar. Jadi kan jadi ngerasa lebih pressure gitu loh Bu. Jadi kan itu kalau ditanya kayak gitu nanti nyebar ke keluarga besar. Jadi kan semua orang tahu kalau sesimpel itu tuh aku rasa itu cukup malu-maluin gitu loh Bu. IPK kakak saya segini, IPK aku cuma segini. Ya paham ya Mbak ya, pasti berat juga buat menghadapi ekspektasi itu. Kalau dari Mbak Evita sendiri nih, berarti Mbak Evita punya keyakinan aku harus selalu berhasil. Iya. Biar mereka nggak memandang aku gagal gitu. Menurut Mbak Evita keyakinan itu berpengaruh nggak sih buat Mbak Evita? Ya berpengaruh sih Bu, kayak jujur jadi saya merasa kayak saya kok nggak bergerak, saya di sini aja kayak gitu. Apalagi akhir-akhir ini di semester 4 ini kayak saya jadi ngerasa tambah burn out, tambah kayak saya harus apa ya, saya jadi nggak tahu saya harus kemana, kayak ngerasa kehilangan arah kayak gitu. Oke. Kalau tadi kan Mbak Evita sebenarnya pengen mencoba banyak hal baru ya? Iya, kayak pengen explore banyak hal, kayak ibaratnya dunia ini kan luas gitu kan Bu, dan banyak hal yang terjadi. Tapi kalau saya di sini terus kan saya tertinggal nggak sih? Nah tapi kayak mau majunya itu tuh kayak merasa berat, kayak nggak berani gitu loh Bu. Kayak udah ada pikiran kayak kamu tuh nggak bisa, ngapain sih nyoba-nyoba kayak gitu. Oke. Ini Mbak Evita. Jadi di sini saya punya lembar. Mungkin ini buat ini ya, tadi merangkum pembahasan kita dari awal tadi sampai sekarang. Kita udah bahas banyak ya. Nah, di sini ada 3 bagian. Ini kan ada activating event, itu penyebab Mbak Evita punya pikiran, punya keyakinan Mbak Evita nggak boleh gagal, Mbak Evita harus berhasil gitu. Nah, penyebabnya tadi apa? Mbak Evita bisa coba tulis di sini. Nanti pikiran-pikiran Mbak Evita tadi, keyakinan-keyakinan Mbak Evita tentang diri Mbak Evita itu bisa ditulis juga di sini. Nah, setelah itu juga
dampak dari Mbak Evita punya pikiran aku nggak boleh gagal, aku harus berhasil, itu bisa ditulis juga di sini. Mbak Evita tadi karena takut buat mencoba, akhirnya stuck di sini terus gitu. Nah itu bisa ditulis di sini. Nah kita terus. Izin tulis di sini. Ya. Sudah, Bu. Sudah, makasih Mbak Evita. Wah ternyata banyak ya Mbak Evita dampaknya dari keyakinannya Mbak Evita tadi, ternyata banyak banget dampaknya. Mbak Evita ternyata kalau misal lagi takut buat mencoba terus nggak jalan-jalan, Mbak Evita kadang nangis juga. Iya Bu, jujur saya kayak termasuk orang yang cengeng, kayak dikit-dikit nangis gitu, apapun nangis. Misal lihat Upin Ipin pun kadang nangis, kadang kayak bayangin sesuatu yang menurut saya sedih saya nangis, apalagi mikirin sesuatu kayak gini kayak jadi nangis terus, kayak ibaratnya hampir setiap hari saya pasti ada yang nangis, semuanya ditangisin kayak gitu. Oke, ya nggak apa-apa Mbak Evita, nangis itu wajar. Nah itu Mbak Evita juga tidur berlebihan, menarik diri juga ya Mbak Evita. Iya Bu, kan kalau tidur berlebihan tuh saya juga bingung kenapa saya kayak gitu, kayak itu tuh nggak bisa saya kendalikan. Kayak misal kemarin ini kan masa-masa UAS kan Bu, kayak tugasnya sebanyak itu, tapi saya bisa-bisanya malah tidur hampir 12 jam, kayak kuliah pulang siang kan. Saya berpikir kayak, oh dari pagi sudah di kampus nih, waktu itu saya kebagian presentasi juga, udah presentasi pulang kan capek kan Bu, saya kayak istirahatlah dulu bentar, tapi malah habis maghrib saya ketiduran Bu. Saya ketiduran sampai jam 11 malam. 11 malam itu kan saya bangun cuma buat sholat isya doang. Habis sholat isya saya ngerasa kok masih ngantuk ya, dan itu nggak sadar saya tidur lagi sampai subuhnya itu bahkan tuh udah jam 5-an, udah 5 lewat lebih, hampir setengah 6 kayak gitu. Akhirnya bangun cuma buat sholat subuh, habis itu saya tidur lagi sampai mau jam 12 siang kayak. Tapi itu tuh kayak saya nggak bisa ngendalin, kayak kadang kayak jangan tidur kayak gitu. Tapi itu kayak tiba-tiba udah tidur lama banget, dan itu tuh nggak sekali terjadi. Kayak dulu tuh juga sering kayak tidur tuh bisa kayak teman-teman kadang nggak ini tuh pingsan atau gimana, dan itu saya tidur beneran yang tidur selama itu. Dan kalau tidur selama itu bangun-bangun tuh nggak yang seger juga, tapi badannya capek terus jadi ngerasa kayak ngapain tidur, kan harusnya bisa buat ngerjain tugas kayak gitu. Oke. Ternyata dampaknya ke perilakunya Mbak Evita juga sangat berpengaruh ya. Terus Mbak Evita di sini nulis juga kadang pusing, marah, juga sedih gitu. Ternyata nggak cuma ke perilaku aja, ternyata juga ke emosionalnya Mbak Evita ya. Iya, jujur saya jadi ngerasa kayak mood swing gitu loh Bu. Saya nggak paham saya kenapa kayak gitu. Kadang misal kadang teman-teman tuh juga jadi notice gitu loh, kayak Evita kenapa kok beda kayak gitu. Nggak cuma satu orang yang chat ke saya. Dulu saya nggak sadar kalau saya maksudnya berpengaruh itu di emosional saya, tapi ada teman yang tanya kayak kamu lagi kenapa, lagi haid kah? Maksudnya kayak mungkin kalau haid kan emang agak itu kan jadi agak beda, tapi menurut saya kalau haid itu nggak segitunya biasanya. Tapi kalau akhir-akhir ini kok jadi kayak gitu ya, kayak misal teman-teman lagi makan nih, mereka lagi ngobrol asik, tapi saya nggak ada tenaga buat ikut di sana, jadi saya cuma diam, saya cuma kan merusak suasana kan buat saya. Jadi kayak saya kenapa kayak gitu, tapi saya nggak tahu, kayak nggak bisa ngendaliin. Mau ikut join juga kan kayak sebel duluan gitu loh, kayak marah gitu loh, kayak kamu nggak bisa gitu.
jadi ke teman tuh jadi lebih dekat, terus kadang kayak ibaratnya kayak ya kayak jelek gitu loh Bu perilakunya, kayak teman-teman mungkin jadi kayak ih kenapa ya dia kayak nggak kayak biasanya gitu. Oke. Biasanya kalau misal Mbak Evita tuh apa namanya, kan Mbak Evita bilang sering nangis ya, itu yang ada di pikiran Mbak Evita waktu nangis, waktu lagi sedih, lagi marah, itu sebenarnya yang dipikirin sama Mbak Evita tuh apa sih? Kalau nangis atau sedih tuh saya jadi semuanya dipikirin gitu loh Bu, sampai hal yang nggak penting pun sebenarnya saya pikirin, kayak saya kadang jadi mikir kayak misal kayak ngapain sih saya, kan saya di sini nih, kayak ibaratnya lumayan jauh lah dari rumah kayak gitu kan, tapi kadang orang tua tuh ibu saya kan kayak karena single mom tadi kan ngurus adik sendirian kan, kakak saya kan udah semester akhir sih Bu, yang besar kan udah nikah, jadi ngurusin dua adik saya masih kecil, kayak kadang kayak cerita kayak kewalahan ngurusin adik, ibu saya harus kerja tapi harus merawat adik, dan di situ saya merasa berarti saya ngerepotin orang tua ya kayak gitu, jadi nangis kayak gitu. Terus sesimpel misal tugasnya banyak tapi bentar lagi deadline nangis lagi, kayak di pikiran saya kalau nangis tuh semuanya jadi keputar-putar, terus kayak aku tuh nggak bisa apa-apa berarti aku. Terus misal kemarin kan yang ada proker juga kan waktu di UPM yang sekarang itu tuh agak gimana ya, menurut saya tuh agak karena emang dari awal saya nggak berekspektasi di sini, tapi saya di sini dan ada tanggung jawab yang cukup besar, jadi kan kayak berat banget di sini kan, kepikiran tiap hari, tiap malam saya jadi kayak berat gitu loh, jadi nangis terus kayak ada beberapa miss sama, karena saya nggak pernah, sebenarnya saya nggak pernah yang ibaratnya nggak pernah yang mengkoordinasi orang secara langsung kan, panitianya banyak kan Bu, saya harus koordinasi mereka satu-satu, saya nggak pernah di sana, saya harus belajar, terus ada yang ini satu dua, terus jadi kayak saya nggak bisa kayak aku tuh nggak bisa jadi ketua, ngapain aku di sini kayak gitu, jadi kayak nyalahin ada yang misal suratnya telat, jadi salahnya kan berarti dia aku nggak bisa nganu mereka, terus ada yang acara randonnya agak gini, udah salahnya dia aku, terus misal humasnya hubungin antar surat atau ke narasumbernya agak molor, waktu itu kayak salahnya berarti dia aku semua, karena aku nggak bisa kayak nggak bisa nganu mereka kayak gitu loh, jadi kayak tiap malam tuh ya ampun kayak ini aku bisa nggak ya ngelewatin itu, jadi setiap malam kayak nangis kayak gitu. Ternyata banyak ya yang dilewatin Mbak Evita. Tapi menurut Mbak Evita, kan Mbak Evita bilang itu pengalaman pertama kali jadi ketua gitu ya. Kalau menurut Mbak Evita, untuk orang yang pertama kali mencoba hal baru itu wajar nggak sih kalau dia baru belajar terus gagal gitu? Ya wajar sih Bu, sebenarnya kayak ya wajar, kayak kan saya nggak tahu apa-apa awalnya kayak gitu kan, sebenarnya wajar. Kayaknya Mbak Evita masih ada sebenarnya wajar, tapi nggak tahu, kayaknya merasa kayak wajar, emang wajar, tapi saya aja kayak gitu nggak bisa kayak gitu loh Bu, jadi gimana sih? Berarti Mbak Evita punya pikiran kayak gitu aja nggak bisa gitu ya. Tapi menurut Mbak Evita nih, apakah semua orang itu harus bisa dalam segala hal sih? Sebenarnya ya enggak juga sih Bu, enggak pasti kan nggak ada manusia yang sempurna juga ya, nggak harus bisa semuanya. Iya ya Bu, kayak nggak bisa semua orang bisa semuanya ya. Oke, nah di sini kan ada kotakan di sini nih. Nah, tadi Mbak Evita, sebenarnya Mbak Evita tuh pengen apa sih buat diri Mbak Evita sebenarnya ke depannya? Ya saya pengen ibaratnya berkembang, kayak mencoba banyak hal baru, kayak di perkuliahan ini kan juga banyak, ibaratnya di sini kan tempat saya eksplor banyak hal gitu kan, misalnya ada organisasi, ada lomba atau ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Nanti Mbak Evita pengen nyoba-nyoba ya sebenarnya. Iya. Terus udah ada yang pernah dicoba Mbak Evita?
pernah sih, cuma ikut UKM itu. Terus jadi karena saya masuk di misal di divisi yang saya nggak mau, saya ngerasa males lagi, kayak nggak bisa kayak gitu. Jadi saya belum sempat nyoba-nyoba. Kalau ikut lomba gitu pengen nyobain Mbak Evita? Pengen sih Bu, cuman ya itu takut. Kalau Mbak Evita rasa takut terus, nanti Mbak Evita kedepannya bakal nyobain nggak sih kalau masih takut gitu? Iya, enggak ya. Saya bakalan di sini-sini terus jadinya. Berarti rasa takut Mbak Evita itu harus di gimana ya menurut Mbak Evita? Ya sebenarnya saya ya harus melawan rasa takut saya enggak sih? Maksudnya iya boleh takut, tapi kayak kalau buat saya jadi nggak bisa nyoba banyak hal, buat saya yang stuck di sini terus ya nggak baik juga buat saya. Oke. Nah mungkin di sini biar konseling kita terstruktur ya Mbak Evita ya. Nah sini Mbak Evita bisa tulisin tadi keinginan Mbak Evita itu apa sih, terus yang udah dilakuin sama Mbak Evita. Tadi nyoba yang pertama kan nyoba UKM ya. Nah terus nyoba UKM, nah pas nyoba UKM tuh pengalaman di sana gimana gitu. Nah di sini bisa ditulisin Mbak Evita. Gue baca dulu ya. Nah di sini Mbak Evita kan masih banyak takutnya ya buat mengecewakan orang lain atau nanti malah gagal, mengecewakan orang lain. Mungkin ada kalau misal kelompok mengecewakan kelompoknya gitu ya. Kalau organisasi mengecewakan anggota teman-teman di organisasi gitu. Nah kalau misal Mbak Evita punya rasa takut ini, dan rasa takut itu tuh masih ada terus sama Mbak Evita, kira-kira Mbak Evita bisa berani buat nyoba nggak? Saya sebenarnya harus berani ya, tapi nggak tahu, besok lah saya coba. Oke, nah di sini mungkin pikiran-pikiran Mbak Evita yang membuat Mbak Evita tuh takut buat nyoba hal baru bisa ditulis di sini biar kita bisa mengurai apa sih yang sebenarnya ada di pikirannya Mbak Evita. Banyak ya sebenarnya yang dipikirannya Mbak Evita ya. Nah tadi Mbak Evita merasa pengen melawan rasa takut itu ya. Nah di sini mungkin Mbak Evita bisa dengan cara men-stop pikiran itu. Nah caranya gimana? Misal nanti biasanya pikiran-pikiran kayak gitu munculnya waktu apa sih Mbak Evita? Munculnya waktu misal ada temen, misal ini waktu
misal ada proker nih, terus ada besok rapat ya, pasti kan ada rapat gitu kan. Nah, sebelum rapat itu biasanya kayak duh besok rapat, besok pasti harus nyampein gini, aku bisa nggak ya, kayak kalau aku belum ada progres dan aku malu-maluin kayak gitu. Terus misal kalau takut itu misal ada temen nawarin, ih ayo ikut kegiatan ini, aku langsung kepikiran kayak aku nggak bisa deh kayak gitu, langsung kepikiran kayak gitu. Nah, di sini kan ibu ada apa namanya, ada beberapa, nanti Mbak Ervita itu bisa men-stop pikiran itu mungkin dengan Mbak Ervita ngomong apa namanya, Mbak Ervita pas punya pikiran itu bisa merem dulu, dipejamin matanya, merem dulu, terus berhenti bentar, tarik nafas. Nah terus apa namanya, mungkin pikiran-pikiran itu bisa Mbak Ervita ganti dengan pikiran-pikiran yang tadi kan Mbak Ervita apa namanya punya pikiran ya kalau manusia apa namanya kita tuh wajar buat gagal, ya kan ya tadi Mbak Ervita bilang gitu. Terus juga apa namanya, orang itu gak harus semua gak harus bisa di segala hal. Nah mungkin Mbak Ervita bisa mengganti dengan itu, misal Mbak Ervita nanti gimana ya kalau misal aku gagal, nanti gimana ya kalau misal aku nggak bisa gitu. Nah Mbak Ervita bisa merem bentar, terus tarik nafas mungkin, terus nanti apa namanya pikirannya Mbak Ervita bisa mungkin dalam hati Mbak Ervita bilang stop, gak semua orang itu harus bisa, stop, wajar kok manusia itu gagal gitu. Nah mungkin buat mengingatkan Mbak Ervita nih, Ibu ada beberapa apa namanya, beberapa pilihan. Nah ada karet, ada juga apa namanya kartu gitu ya. Terus bisa juga Mbak Ervita mungkin Mbak Ervita lebih apa namanya, lebih condong buat lebih peka ke bau misal gitu, bisa dengan apa namanya nyemprotin parfum gitu, atau dengan tepuk aja stop gitu, terus diganti apa namanya dengan pikiran yang baru gitu. Mbak Ervita sekarang mungkin coba bayangin dulu, misal ada apa namanya, ada teman yang ngajakin buat ikut lomba, terus dibayangin merem dulu, bayangin ada teman Mbak Ervita ngajak lomba lomba bimbingan kelompok gitu, ayo yuk kita ikut bimbingan kelompok. Nah di situ pikiran Mbak Ervita yang keluar apa? Saya pikirnya kayak nggak bisa lah, orang misal di tugas bimbingan kelompok aja masih bingung, apalagi ikut lomba. Mbak Ervita bisa bilang stop. Mbak Ervita lebih pilih di dalam hati atau pakai tepuk atau dengan bilang bersuara? Kayaknya lebih seperti dalam hati. Dalam hati aja, oke. Nah Mbak Ervita bisa katakan dalam hati sekarang stop gitu. Terus diganti pikirannya, nggak apa-apa, kita coba dulu, kita bisa belajar bareng-bareng. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti nggak menang, nggak apa-apa nanti aku gagal. Sudah? Oke. Guys, sekarang udah buka mata lagi. Kira-kira pikirannya bisa lebih baik nggak? Iya sih Bu, jadi mungkin lebih kayak realistis gitu ya pikiran saya, jadi kayak iya loh, nggak semuanya harus berhasil, nggak semuanya harus sesuai sama keinginan kita. Iya. Kira-kira kalau misal Mbak Ervita kan tadi punya rasa takut ya, rasa takutnya itu berkurang nggak? Takutnya ya berkurang sih Bu, dikit, kayak saya takut coba, kalau saya nggak coba ya saya nggak tahu hasilnya gimana, jadi saya merasa kayak oh, iya sih kayaknya kalau takut terus-terusan nggak bisa, jadi saya merasa lebih tenang, lebih berkurang sih rasa takutnya. Lebih tenang ya berarti ya. Terus kira-kira Mbak Ervita masih apa namanya, kalau udah apa namanya pikirannya udah tenang, Mbak Ervita punya keinginan buat nyoba? Iya sih Bu. Oke. Oh ya Mbak Ervita, ngomong-ngomong nih ya, kita kan udah
cukup lama ya tadi ya pembicaraan kita, dan tadi di awal kita juga udah sepakati kan ya kalau konseling kita cuman berjalan kurang lebih 45 menit dan sekarang udah 45 menit. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin Mbak Vita bisa terapin dulu apa namanya tadi teknik stopping itu. Nah, nanti kalau bisa pikirannya itu muncul, Mbak Vita bisa diem bentar terus bilang stop, terus ganti pikirannya dengan yang lebih rasional, gitu. Nah, itu bisa diterapin dulu. Nanti kita pantau di pertemuan selanjutnya apakah itu efektif buat Mbak Vita gitu ya. Mungkin kita bisa akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Mungkin pertemuan selanjutnya Mbak Vita mau kapan? Kalau misal minggu depan nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Ya, mungkin nanti saya hubungi ke Bu Latifah lagi kapan saya mau datang lagi gitu ya. Oke. Ini udah selesai. Ya, ini Mbak Vita bisa melanjutkan aktivitasnya ya, mungkin mengerjakan tugas gitu ya. Oke Mbak Vita, mungkin kita cukup sampai di sini ya konseling kita hari ini. Silahkan Mbak Vita kalau misal mau. Saya pamit ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Iya, silakan masuk. Oh, Mbak Vita ya. Iya, silakan. Mbak Vita dari mana tadi? Tadi ini dari Bu, dari Kerkom. Oh, Kerkom. Iya. Udah akhir semester tugasnya banyak ya? Iya, ada beberapa UAS yang project. Jadinya tadi ketemu di lokasi. Iya. Kesibukan selain nugas apa nih Mbak Vita? Selain nugas ya kira-kira ini cuman udah sih Kerkom, nugas sama ngerjain UAS. Udah sih Bu, karena kan udah mau akhir semester juga. Terus kayak yang kemarin aku ikut UKM itu lagi maksudnya nggak banyak proker, jadi nggak ada rapat. Ya. Ini Mbak Vita bisa duduk nyaman dulu, mungkin tasnya sana. Sini ya. Iya, silakan. Mbak Vita mau kamar mandi dulu nggak? Nggak. Oke. Kemarin kan kita Ibu udah jelasin ya tentang konseling gitu ya. Nanti mungkin kita ini konselingnya kayak kemarin. Ya, maksimal 45 menit kita nanti akhiri, dan mungkin kalau misal masih butuh bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kayak pertemuan kemarin juga. Kita presensi dulu ya Mbak Vita. Kita tulis ini. Mbak Vita. Kemarin gimana Mbak Vita? Itunya ya, PR-nya ya kemarin. Iya. Sih Bu, works kayak cukup bekerja, kayak misal akhir-akhir ini kan banyak UAS, banyak project kelompok juga. Jadi waktu misal aku kayak kepikiran kayak overthinking gitu, aku nyoba buat tadi yang kayak yang kemarin diajarin Ibu itu, kayak tutup mata terus bayangin, terus kasih afirmasi positif ke aku, terus aku bilang stop, kayak gitu. Cukup bekerja, kayak seminggu ini aku ngerasa ada perubahan sih, jadi kayak lebih tenang, kayak sehari-hari itu jadi lebih ringan gitu loh, jadi nggak terlalu gimana-gimana kayak sebelumnya. Oke. Biasanya kalau Mbak Evita kemarin, sebenarnya Mbak Evita tuh nulis kalau misal lagi ngerasa takut mencoba, takut gagal kayak gitu kan, kadang Mbak Evita kalau lagi bayangin ekspektasi orang lain juga Mbak Evita kadang pusing, kadang juga sedih gitu ya. Nah, itu kan perasaan yang perlu kita kelola ya Mbak Evita ya. Nah, di sini Ibu ada satu teknik namanya relaksasi dengan teknik deep breathing. Nanti itu waktu misal Mbak Evita lagi kepikiran kayak gitu, itu kan nanti bisa jadi pusing, terus jadi tugas. Biasanya kalau lagi Mbak Evita lagi banyak pikiran,
itu perasaannya nyaman nggak? Nggak nyaman sih Bu, dia itu mungkin kalau misalnya banyak orang ya jadi pusing, terus jadi pendiam, terus jadi nggak mau. Tapi kalau lagi sendirian ya itu ujung-ujungnya nangis kayak gitu, jadinya pusing karena habis nangis. Iya. Jadi kayak nggak bisa kendaliin. Kalau banyak orang kan harusnya kayak orang-orang lagi biasa aja, tapi aku mau berusaha suasana karena aku lagi overthinking kayak gitu. Nah itu misal Mbak Evita lagi kayak gitu, lagi bikin banyak tugas, terus apa namanya lagi nggak tenang. Nanti kan kalau misal kayak gitu tugasnya jadi berantakan ya. Itu bisa Mbak Evita tuh berhenti sebentar, duduk yang nyaman, terus Mbak Evita diam, tarik nafas. Di breathing ini tekniknya 4, 7, 8. Jadi Mbak Evita 4, hitungan 4 itu tarik nafas, terus hitungan 7 itu ditahan, habis itu hitungan ke-8 itu bisa dikeluarkan gitu. Itu untuk menenangkan perasaan kita. Kalau misal agak pusing itu juga bisa agak tenang gitu. Kan kalau kita tenang aliran darahnya juga lebih lancar ya. Nah mungkin kita bisa coba kali ya. Kita duduk tenang, tangannya bisa di paha. Nah terus Mbak kita boleh sambil tutup mata atau enggak ya buka mata juga boleh. Nah situ Mbak kita juga bayangin pas lagi kepikiran banyak hal, banyak punya perasaan takut gitu, takut tugasnya nggak selesai, terus takut nanti IPK-nya turun. Nah perasaannya kan mesti campur-campur ya. Itu bisa diam, terus Mbak kita tarik nafas 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perlu diulang? Boleh diulang? Gimana perasaannya? Kayak lebih relax aja. Jadi kan saya dari luar, kan pasti panas kan di luar, nanti kayak agak pusing juga di sini habis kena panas, habis kerpam juga kan kayak mikir berat gitu kan, jadi lebih tenang gitu sekarang. Oke, nah di sini Ibu ada Pak Evita bisa isi biasanya di di situasi apa sih Pak Evita tuh hatinya tuh nggak tenang, mungkin nggak punya rasa takut tadi ya, takut gagal, takut misalnya sekarang banyak tugasnya nggak selesai dan pikiran-pikiran lain di situasi apa nanti ditulis di sini. Nah terus di sini Mbak Evita bisa dikasih saya melakukannya di waktu kapan, mungkin di jam berapa, di hari apa, ditulis di sini. Nah terus nanti setelah itu ditulis setelah sini perasaannya setelah melakukan tadi di breathing itu seperti apa gitu. Mungkin bisa ditulis Mbak Evita. Jadi situasi apa sih yang biasanya bikin Mbak Evita tuh nggak tenang, overthinking gitu. So mau itu kali situasi di mana aku bakalan overthinking. Misal Biasanya kalau overthinking tuh pas kapan? misal pas ada teman diajak ikut lomba gitu. Boleh. Terus tadi dilakukan deep breathing itu berapa kali? Kan kayak gitu biar bisa tenang kadang perlu berkali-kali ya Mbak Vita. mungkin bisa tenang paling 3 kali nggak sih? 3 kali ya. Di sini tadi kan kita habis ngelakuin juga ya. Nah perasaan apa sih yang Mbak Vita rasain? Nah ini kan banyak ya Mbak Evita tabelnya. Nah ini bisa diisi setiap kali Mbak Evita tuh mungkin
waktu kosongnya kan bisa malam gitu ya. Nah malam itu Mbak Evita ingat lagi tadi aku udah melaksanakan ini belum ya, nanti dicatat setiap hari itu gitu. Jadi selama 7 hari ya kita pantau, nanti di pertemuan selanjutnya kita evaluasi lagi gitu. Oke, ini bisa dibawa aja Mbak Evita. Terima kasih. Biasanya kalau misalnya Mbak Evita lagi banyak pikiran, terus punya banyak ketakutan, itu kan kemarin kita juga udah kita udah nyatat juga ya, Mbak Evita tuh jadinya banyak tidur, terus mungkin menunda tugas, terus jadinya nggak berani buat mencoba gitu. Kira-kira perilaku apa sih yang pengen Mbak Evita ubah, yang paling pengen diubah? Aku paling pengen ubah biar berani ngelawan rasa takut sih Bu. Gimana biar aku tuh berani nyoba walaupun aku takut, tapi aku nyobain aja. Oke, nah mungkin kita coba dulu nih. Di sini Ibu ada self help. Nah di sini kan ada warna merah ya, warna merah, biru sama kuning. Nah nanti merah ini bisa ditulis perilaku yang pengen banget diubah tuh apa. Terus setelah kalau misalnya ini udah, setelah ini yang kedua, perilaku yang kedua yang mungkin pengen tapi bentaran lah gitu. Nah itu bisa dicatat yang ke warna biru ini. Nah terus di warna kuning ini Mbak Evita bisa nyatet perilaku yang sebenarnya pengen diubah tapi kayaknya nggak terlalu mengganggu deh gitu. Nah itu bisa dicatat di sini. Yang pengen banget diubah itu apa sih Mbak Evita? Pengen jadi ini di sini ya Bu. Iya boleh. Ya. Nah ini mungkin di kolom yang sini kita bisa lebih detailkan lagi. Kan ini pengen jadi berani ya, pengen berani nyoba gitu. Nah di sini Mbak Evita bisa catat lebih detail lagi berani nyobanya dalam pertama kali pengen dicoba Mbak Evita mungkin setelah nanti di semester depan kali ya, pas sudah aktif kuliah lagi. Mbak Evita pengen nyobain apa sih? Atau mungkin pas liburan boleh. Kapan Mbak Evita pengen mulai untuk mencoba biar berani? Mungkin waktu libur semester awal masuk Nah mungkin lomba ini kan ada Mbak Vita pengen nyoba lomba atau kegiatan baru ya. Nah lombanya bisa spesifikkan lagi, pengennya lomba di bidang apa sih yang Mbak Vita paling minat itu bidang apa? Bingung sih Bu, tapi mungkin sesuai bidang yang aku di jurusan ini, paling jurusan BK paling lomba kayak binkel atau lomba esai kayak gitu. Terus kalau coba hal baru di libur semester mungkin aku mau besok pengen coba cari kayak part time gitu yang di luar, karena selama ini aku part time tapi kayak cuman di punya saudara kayak gitu, karena takut kan kalau keluar kayak gitu, atau enggak
ya cari kegiatan kayak mungkin ada kayak pengabdian kayak gitu, kayak mengajar di mana. Volunteer gitu Iya, volunteer. Kira-kira dari dua rencananya Mbak Evita ini, perilaku yang paling dulu pengen dicoba itu yang mana? Mungkin yang lebih dekat kan libur semester ya Bu. Paling nanti pengen cari itu part-time atau enggak kayak volunteer gitu. Oke. Terus kira-kira mungkin nggak kalau misal nanti liburan Mbak Evita itu mencoba buat part time di luar selain di lingkungan keluarga? Mungkin sih Bu, mungkin ya aku harus berani daftar kan berarti. Oke, berarti sini mungkin cari-cari info ya Iya. buat part time-nya. Oke, terima kasih Mbak Evita. Nah, ini bisa apa namanya dibawa pulang buat pengingat nanti, oh ternyata perilakunya ini gitu. Aku pengen nyoba itu. Nah, bisa. Kita ternyata udah banyak banget ya Mbak Evita bahasnya dari kemarin sampai sekarang gitu. Setelah kita melakukan konseling nih, Mbak Evita masih ada rasa takut nggak sih? Kalau rasa takut ya pasti ada kan Bu, cuman sekarang jadi lebih ngerasanya kalau takut tuh ya wajar, cuman kalau sampai itu bikin aku menghambat aku mau berkembang atau mau berubah itu ya nggak baik juga kan buat aku. Terus ya kalau misalnya takut ya aku harus menghadapi itu, kayak kalau misalnya aku takut gagal atau takut kayak gimana ya, namanya manusia kan pasti ada gagalnya. Terus misal kalau gagal ya berarti harus coba lagi. Oke, kalau satu pembelajaran penting dari apa namanya dua sesi konseling kita tuh menurut Mbak Evita apa? Kalau menurutku itu sih Bu, dari yang diajarin Bu Latifah dan dari kemarin yang pertemuan minggu lalu sama yang hari ini, aku belajar kalau misalnya yang bisa aku kendalikan kan berarti aku sendiri. Misal aku deg-degan, aku overthinking, berarti aku bisanya mengendalikan diriku sendiri ya. Mungkin tadi pakai deep breathing atau enggak kemarin di stop pikiranku kayak gitu. Oke, kira-kira Mbak Evita setelah ini pengen untuk mencoba ngelakuin itu enggak? Iya sih Bu, mungkin besok kalau misalnya aku mungkin habis ini kan bakalan hitungannya masuk semester yang agak tua gitu kan. Mungkin besok kalau misal takut bimbingan, takut gagal kayak kerjaan skripsi, paling aku bakalan nyoba deep breathing yang diajarin Ibu. Terus misalnya besok aku nyoba liburan ini nyoba daftar part time, atau kan part time sih ketemu orang baru atau volunteer ketemu teman-teman baru, kalau deg-degan aku ya bakal coba itu. Oke Mbak Evita, kan tadi kita udah merencanain apa namanya satu hal yang Mbak Evita pengen lakuin ya. Nah mungkin biar perilakunya Mbak Evita ini benar-benar bisa terrealisasiin, mungkin Mbak Evita bisa merencanain satu apa namanya satu penghargaan buat diri sendiri. Oh, kayak hadiah buat aku gitu ya. Mungkin kalau aku mungkin ntar pengen jalan-jalan ke alam gitu ya, karena sebenarnya suka banget ke alam, kayak kalau di alam tuh kayak beneran bisa menghirup udara yang segar kayak gitu. Nah, sini apa namanya? Sini ada beberapa pilihan dari apa namanya buat penghargaan diri sendiri gitu. Menurut Mbak Evita nih, mungkin Mbak Evita bisa dilingkari dulu. Mbak Evita paling suka nih yang mana? Bisa dilengkapi. Pilih satu atau Boleh pilih banyak. Yang paling Mbak Evita tuh suka. paling suka
suka semua. Iya Bu. Oke, banyak kan ya yang bisa kita lakukan buat apa namanya menghargai diri sendiri gitu. Ya Mbak Evita tuh nanti kalau udah nyoba, oh aku nanti aku harus berani nyoba biar aku bisa dapet ini gitu. Ya, iya sih Bu. Kayak tadi kan mungkin kalau aku berani nyoba bisa ibaratnya healing ke pantai atau enggak mungkin sekedar beli es krim kayak gitu. Oke. Nah, ini juga apa namanya? Biar perilakunya Mbak Evita tuh tadi pengen nyoba ya, biar lebih kuat lagi kita ada behavior kontrak. Nah, di sini tadi perilaku yang pengen banget Mbak Evita lakuin itu apa? Nah, terus tadi juga penghargaan atau reinforcement positif yang Mbak Evita pilih itu apa, ditulis di sini. Nah, di sini dikasih penjelasan. Saya Evita akan melakukan ini. Jika saya berhasil, saya akan mendapatkan ini gitu. Ini bisa ditulis Mbak Evita. Ini di sini. Iya. Iya, ditandatangani. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Evita. Luar biasa ya Mbak Evita. Di sini udah apa namanya, udah mau mencoba hal baru, terus udah apa namanya, pengen ikut volunteer atau lomba gitu. Nah di sini itu ada apa namanya lembar komitmen buat biar lebih jelas lagi dari apa namanya kita konseling kemarin dan juga hari ini. Nah ini nanti bisa diisi berkomitmen. Ini nanti apa namanya kalau udah selesai diisi, ini boleh dibawa pulang biar Mbak Evita keingat terus apa sih yang pengen dirubah dari diri Mbak Evita gitu. Di sini bisa ditulis namanya,
ini yang tadi ya Bu, penghargaannya saya pilih. Ini bisa. Saya bisa. Oke, nah ini bisa Mbak Evita bawa pulang, nanti Mbak Evita bisa pasang untuk di tembok kamarnya. Saya Evita, seorang mahasiswi yang salah ini saya memilih untuk mencoba melawannya. Nah di sini juga bisa jadi pengingat. Aku habis melakukan konseling, aku aku harus belajar seperti ini gitu. Nah biar Mbak Evita ingat terus. Saya ulang Mbak Evita. Mbak Evita, habis ini ada kegiatan lagi? Habis ini nggak ada sih Bu, saya habis ini kembali ke kelas. Kembali ke kelas, lanjut nugas ya? Iya. Oke. Sebelumnya Ibu ucapin terima kasih dulu. Ibu tuh bangga banget sama Mbak Evita udah nyempetin waktu di sela-sela nugasnya Mbak Evita, tugasnya numpuk di akhir semester ini, tapi Mbak Evita masih nyempetin buat ketemu saya gitu untuk melakukan konseling sesuai janji kita minggu kemarin ya. Dan saya juga apresiasi banget Mbak Evita udah kemarin udah berinisiatif sendiri buat ikut konseling sama saya gitu. Nah ini kan kita juga udah bahas banyak banget ya tentang di dalam konseling ini. Di sini kita ada lembar evaluasi biar kita tuh tahu sejauh mana sih kita belajar di dalam konseling ini. Nah di evaluasi ini bisa diisi nanti namanya Mbak Evita, data dirinya. Terus nanti di sini Mbak Evita bisa centang aja yang sangat sesuai atau sesuai, cukup sesuai, atau mungkin tidak sesuai, kurang sesuai gitu. Terima kasih Mbak Evita. Oke, kemudian setelah ini Mbak Evita bisa bisa terapin ya apa yang kita pelajarin di hari ini ataupun kemarin. Mungkin dari teknik stopping kemarin, terus juga di breathing, terus juga Mbak Evita bisa melaksanakan apa yang udah di komitmen tadi gitu. Nah mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya buat kita kita bahas di lembar-lembar tadi yang di breathing ataupun dari perilaku itu yang pengen Mbak Evita coba, itu nanti kita evaluasi di pertemuan selanjutnya ya Mbak Evita. Mungkin setelah ini Mbak Evita kalau misalnya mau langsung lanjut ke aktivitasnya boleh, karena konseling kita udah selesai. Oke Bu, saya mau ngucapin terima kasih dulu ke Bu Latifah karena udah bersedia menerima saya selama 2 sesi ini kayak gitu. Cukup membantu banget buat saya. Terus mungkin saya izin pamit ya Bu, mau
Terima kasih juga Mbak Evita. Lanjut. Hati-hati ya Mbak Evita. Iya, Bu. Terima kasih.